bukti keseriusan kita membahas, terutama poin terakhir ini terkait dengan honorer, ASN ataupun non-ASN. Jadi luar biasa kepada seluruh pada pimpinan dan juga anggota Komisi 2 beserta mitra. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 beserta Bapak Ibu anggota Komisi 2. Selanjutnya yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, juga dari BKN. Saya pertama sekali mengucapkan selamat bertugas Pak Menteri. Ini mungkin baru pertemuan kita pertama sekali. Saya optimis dengan Pak Menteri berbekal pengalaman yang juga luar biasa. Saya yakin sinergi dan kolaborasi ini kita bisa padukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan Indonesia. Yang kedua, apresiasi saya buat Komisi 2 DPR RI. Hari ini pukul 21.30 kita rapat dari pagi maraton pukul 10 dan malam hari ini kita masih berada di gedung Wakil Rakyat ini. Ini bukti keseriusan kita membahas, terutama poin terakhir ini terkait dengan honorer, ASN ataupun non-ASN. Jadi luar biasa kepada seluruh pada pimpinan dan juga anggota Komisi 2 beserta mitra. Pak Menteri, saya mungkin menanggapi dari paparan yang Pak Menteri sampaikan tadi. Di halaman 4, Pak Menteri di halaman 3, Pak Menteri menyampaikan arahan Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi. 1. Birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Yang kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. Yang ketiga, birokrasi lincah dan cepat. Saya sepakat nih Pak, terkait arahan ini, terutama dirasakan langsung masyarakat. Poinnya di sini, di paparan Pak Menteri, sedang dalam pembahasan ada terkait dengan 3 opsi tadi. Ini agak mengganggu emosi saya juga Pak. Karena poinnya ada pertama, hentikan semua honorer. Poin kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Yang ketiga, mengangkat secara bertahap. Jika kita lakukan penghentian terhadap tenaga honorer, kita bisa bayangkan Pak, berapa jumlah pengangguran yang akan ada di daerah-daerah. Ribuan orang setiap provinsi. Berikutnya, ledakan pengangguran. Harus dipikirkan solusinya Pak, agar tidak menimbulkan masalah baru. Mumpung saat ini sedang Bapak bahas. Dan jika kita pertahankan, berarti kebijakan itu akhirnya menjadi polemik juga bagi daerah. Kenapa? Poin utamanya, kita perlu koordinasi dengan daerah, perlu. Dengan tetap mempertahankan honorer, konsekuensinya yang harus kita perhitungkan adalah terkait terutama anggaran, alokasi anggaran atau gajinya. Jadi saya meminta di sini Bapak masih membahas, dan saya juga tadi sepakat dengan pimpinan, kita tidak perlu mengambil satu kesimpulan ataupun hasil-hasil poin penting dulu malam hari ini, karena ini menurut saya juga harus kita bahas secara serius, lebih serius lagi dan lebih mendalam, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya berharap pemerintah juga bisa melakukan SWOT analis untuk menemukan solusi-solusi terbaik terhadap 3 poin ini Pak. Yang datang ke kami ke sini Pak, masuk dalam ruangan ini menyampaikan aspirasinya, bercucur air mata Pak, menyampaikan semua keluhannya, termasuk tadi yang Bapak BKN sampaikan terkait gaji. Ada gaji yang kosong, memang betul Pak. Di daerah saya ada yang sebulan dapat 30.000, 60.000, itu ada Pak. Jadi ini poinnya sesuai dengan arahan Pak Jokowi tadi, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Dan berikut, saya juga mau menanyakan Pak, ingin mengetahui ada 120 instansi pusat dan daerah ini yang tidak atau belum menyampaikan SPTJM
hingga 31 Oktober. Saya pengen tahu Pak, ini apa ya Pak yang menjadi kendalanya atau hambatannya? Sosialisasikah atau koordinasinya yang tidak jalan? Nah, saya pengen tahu Pak, ini kenapa? Berikut dalam paparan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa data dari instansi yang tidak sesuai akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau seandainya instansi tidak menyerahkan data, apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban hukum juga? Kalau ada, apa Pak? Karena ini pekerjaan rumah kita bersama kalau menurut saya. Jadi harus sama-sama kita selesaikan. Dan terakhir, menurut saya ada beberapa yang perlu kita bahas lebih lanjut ke depan. Ini malam sudah larut, tidak mungkin juga kita akan membahasnya terlalu dalam lagi. Sementara poin-poin yang ada, yang Bapak Menteri paparkan dan juga yang akan kami dalami, ini adalah poin-poin yang sangat perlu untuk kita bahas terkait orang banyak. Saya menjadi atensi, ada beberapa catatan dari saya Pak. Perlu adanya kebijakan dan regulasi Pak terkait dengan adanya pengembangan kompetensi terhadap honorer. Yang kedua, setiap kementerian dan pemerintah daerah perlu melakukan sistem pengawasan dalam proses perekrutan honorer yang dilakukan pada setiap bidang. Terakhir, Kemenpan RB dan BKN perlu menetapkan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengukur kinerja dari ASN baik PNS maupun non-PNS. Mungkin itu poin-poin yang menjadi catatan bagi saya. Saya berharap sinergi dan kolaborasi Bapak Menpan RB dengan kami Komisi 2 bisa kita lanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan Indonesia. Terima kasih Pak. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.